Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatul Rohmah, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Sebagai seorang pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Anak-anak didik kita itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun yang dalam hal ini adalah kita sebagai seorang pendidik di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau bibit jagung yang kurang berkualitas, mereka dapat tumbuh dengan baik karena mendapatkan perhatian dan perawatan yang baik dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin yang dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, kita sudah masuk ke dalam abad 21, maka pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut. Namun, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua yang baru itu baik, perlu diselaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dasar pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan perkembangan zamannya. Kita sebagai seorang pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar dan karakter yang ada pada anak. Yang bisa kita lakukan adalah membimbing dan menuntun mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita sebagai seorang pendidik harus membekali para siswa dengan keterampilan sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua tujuan pendidikan harus berorientasi pada anak. Sesuai dengan salah satu asas yang ada dalam taman siswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Maksud dari menghamba pada anak adalah semua tujuan pendidikan dan apa yang kita lakukan harus berorientasi pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hendaknya juga disesuaikan dengan konteks sosial budaya daerah, mengutamakan kearifan lokal dari budaya daerah. Salah satu budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Demak adalah budaya Sambatan. Budaya Sambatan memiliki nilai kemanusiaan, salah satunya yaitu gotong royong, yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah, baik intra maupun ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Misalnya pada pembelajaran kolaboratif, siswa dapat berkelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan Jumat bersih dan beramal yang dapat diikuti oleh semua siswa dan warga sekolah. Yang ketiga adalah piket dalam kelas, siswa bekerja sama dalam suatu kelompok untuk membersihkan dan menjaga lingkungan di kelas agar tetap bersih. Yang keempat, ekstra pramuka. Di dalam ekstra pramuka, siswa dilatih untuk bekerja sama antar satu dan yang lainnya, dilatih kepemimpinan, dan dilatih untuk mandiri.
Jadi, banyak sekali hal yang bisa kita ambil atau kita terapkan dari budaya atau kearifan lokal yang ada di daerah. Perhiasan ada yang berwarna perak. Kalau emas, kuning warnanya. Bapak Ibu Jalan Guru Penggerak, semoga tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.